Assalamualaikum Oke, Ibu Relen. baik. Waalaikumsalam, Bu Chandra. Ya, Oke, boleh Bu saya Chandra, sharing ada apa, Bu sebentar? Chandra? Iya, Ibu, mohon izin boleh saya sharing sebentar dengan Ibu? Ada hal yang mau saya bicarakan, Ibu. Oke, baik. Syukurlah saya sempat hari ini. Oke, kita ngobrol aja ya, Bu. Oke, Oke, mari Ibu, Bu, terima silakan kasih ke ruangan banyak saya untuk aja, Bu. waktunya. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Jadi, Ya, begini Ibu, gimana Bu ada beberapa Chandra? hal. Iya, Ibu, ada beberapa hal yang mau saya bicarakan terkait hubungan saya dengan rekan-rekan di sini di sekolah kita, Ibu. Jadi ada beberapa di Mm-mm, antaranya Ibu ya saya mau sedikit bercerita itu terkait masalah bagaimana eh, support dari teman-teman kepada saya seperti itu Ibu. Karena saya merasa setiap kali saya bertanya terkait bagaimana teknik teman-teman menghadapi peserta didik di dalam kelas itu, respon yang diberikan oleh kawan-kawan ini tidak seperti yang saya harapkan. Seperti Ibu, itu Ibu. Padahal saya tidak tahu Ibu apakah apa penyebab dibaliknya? Apakah memang tipe kawan-kawan saya yang seperti ya, yang sedikit tertutup atau memang ada yang salah dari diri saya dalam bertanya seperti itu Ibu. Hanya saja ini terjadi bukan hanya di satu orang, tapi hampir beberapa orang lah Ibu dari rekan-rekan ini yang memberikan respon yang tidak sesuai seperti yang saya inginkan. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi Bu Chandra merasa ada rekan yang supportnya kurang terhadap Bu Chandra begitu ya. Iya Ibu. Kira-kira Bu Chandra, eh, hal apa yang ditunjukkan oleh rekan Anda di sekolah sehingga Anda membuat bahwa Anda merasa tidak disupport? Hal apa itu? Seperti ini Ibu ya, contohnya misalnya saya bertanya kepada salah satu guru senior kita, saya bertanya terkait bagaimana beliau menghadapi peserta didik di kelas dengan segala macam karakternya, bagaimana beliau menghandle kelas dengan sebegitu banyak anak, dengan begitu banyak karakter anak. Saya bertanya bagaimana beliau menghandle kelas. Tujuan saya bertanya itu kan ya saya ingin tahu Ibu ya, mungkin ada teknik yang beliau gunakan yang bisa saya tiru. Hanya saja respon beliau hanya ya begitulah seperti itu dengan jawaban yang menurut saya begitulah itu kan tidak memberikan jawaban yang tepat yang tidak memberikan ilmu untuk saya jawabannya itu Ibu. Jadi saya merasa eh, seolah-olah beliau menghindari berapa kali saya bertanya hal yang sama seolah-olah beliau menghindari pertanyaan itu. Begitu Ibu. Dan itu bukan hanya satu beliau saja, ada beberapa guru lain yang juga ketika saya bertanya terkait bagaimana cara menghandle siswa, jawabannya sama Ibu. Ya begitulah, ya bisa-bisa kita lah Ibu sebagai gurunya. Ha, seperti itu, tidak memberikan secara rinci gitu. Oke, baik Bu. Apakah selain oke tadi ada satu rekan guru ketika ditanya ya responnya cuman mengatakan ya begitulah. Nah, apakah ada respon yang lain Bu? Contoh yang lainnya tadi kan ada beberapa rekan guru kan. Nah, untuk yang lainnya gimana Bu responnya? Eee, dari kawan-kawan yang lain pun tidak jauh berbeda, Ibu. Jadi ketika ketika saya bertanya misalnya, "Gimana sih, Bu, dengan siswa ini kalau di kelas Ibu menghandle-nya seperti apa dengan karakter siswa yang seperti ini?" Teman-teman yang lain hanya menjawab, "Ya bisa-bisa kita lah atur anak, kan kita gurunya," gitu. "Masa kita mau diatur anak?" Ya gitu, tapi tidak memberikan secara spesifik. Terus ketika saya bertanya terkesan kawan-kawan ini menghindar. Saya tidak tahu penyebabnya apa, Ibu. Yang saya khawatir, apakah saya guru baru di sini, apakah saya junior di sini, jadi seolah-olah saya tidak boleh bertanya, seperti itu. Oke, baik. Baik, Bu Chandra, saya ingin menanyakan lebih lanjut, apa yang Anda rasakan ketika respon yang tidak suportif itu diberikan oleh rekan-rekan Anda? Bagaimana perasaan Anda waktu itu? Terus terang saya bingung Ibu, saya tiba-tiba kayak merasa, "Oh apa aku salah?" Seperti itu Ibu. Jadi, yang seperti itu membuat saya berpikir, istilahnya kita, kalau bahasa ininya, berpikir negatif gitu Bu ya, ke rekan-rekan kita. Jadi terkesan kayak, apa ibu ini tidak suka saya, atau ibu ini tertutup dengan saya, seperti itu. Karena ketika saya melihat beliau dengan rekan-rekan yang lain pun beliau santai saja, tidak ada masalah, seperti itu Ibu.
yang saya khawatirkan adalah ada kesalahan dari diri saya yang tidak saya sadari seperti itu, takutnya menyinggung mereka, menyinggung beliau terutama seperti itu Ibu. Itu yang saya khawatirkan. Sejauh ini sih perasaan saya masih tetap sama Ibu, saya sedikit bingung. Bingung salah saya di mana, seperti itu. Baik, baik Ibu Chandra merasa bahwa bingung seperti itu, apakah ada salah dengan diri Ibu Chandra sampai-sampai mereka menunjukkan respon yang sepertinya tidak suportif dengan Bu Chandra ketika Bu Chandra meminta bertanya atau minta sharing seperti itu Bu ya. Nah, Iya di Ibu. sini Bu, eh, di sini Bu Chandra mengharapkan kondisi seperti apa yang Bu Chandra inginkan seperti itu dari permasalahan ini? Kalau saya secara pribadi Ibu, sebenarnya saya hanya ingin, membangun hubungan positif lah dengan kawan-kawan. Jadi kalau saya bertanya sesuatu yang secara personal kan sepertinya tidak etis. Dan juga ketika saya bertanya kenapa saya bertanya ke beliau, ke kawan-kawan senior, karena saya merasa mereka sudah memiliki pengalaman yang banyak dibandingkan saya. Seperti itu Ibu. Jadi karena saya merasa beliau sudah cukup pengalaman, otomatis beliau lebih banyak teknik ketika menghadapi anak-anak yang dengan berbeda karakter ini, Ibu. Dan saya pun tujuan utama saya ya jelas saya mau ingin membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang positif, yang tidak melibatkan masalah pribadi seperti itu. Dan tentunya saya ingin mendapatkan ilmu dari percakapan yang kami lakukan, dari hubungan yang kami lakukan. Awalnya saya berharap kami bisa berbagi ilmu, sharing, bertukar informasi seperti itu. Jadi ketika saya menghadapi anak dengan karakter yang menurut saya agak sulit saya kendalikan, ada ilmu dari beliau yang bisa saya praktekkan di kelas. Saya berharapnya seperti itu Ibu. Dan tapi ternyata hampir beberapa rekan bukan tidak semua sih Ibu, hanya beberapa rekan sejawat saya ini tidak menunjukkan respon positif seperti yang saya harapkan. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Menarik sekali tadi yang diceritakan oleh Bu Chandra, bahwa saya menangkap Bu Chandra ingin membangun hubungan yang positif tadi dengan rekan-rekan dan ingin saling berbagi gitu kan, ingin mendapatkan ilmu dari rekan-rekan yang sudah berpengalaman. Oke. Iya Ibu. Saya ingin gini Bu Chandra, kira-kira menurut Bu Chandra hal-hal apa yang kira-kira bisa membangun hubungan positif di lingkungan sekolah dengan terutama dengan rekan kerja agar terjalin sebuah komunikasi yang baik. Kalau saya sih Bu ya berpendapatnya hubungan positif itu bisa dimulai dari komunikasi yang positif juga. Itu pendapat saya Ibu ya. Jadi dengan saya berusaha untuk Ya. membangun hubungan positif yang diawali dengan tidak melibatkan masalah pribadi karena saya merasa masalah pribadi itu agak sensitif Ibu ya. Jadi dari hal-hal yang bersifat mengajar anak, bersifat profesional, saya berharap ada pertukaran pikiran. Jadi hubungan kita juga secara komunikasi secara profesionalnya pun berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi uh, saya paham banyak hal lain sebenarnya Ibu yang bisa saya gunakan, yang bisa kita tingkatkan sebenarnya ketika untuk membangun hubungan yang positif dengan kawan-kawan. Hanya saja saya merasa gerbang utamanya itu ya tetap dari komunikasi Ibu, dari komunikasi antara saya dan Hmm. rekan-rekan senior ini. Uh, Nah, cuman itu tadi Ibu, saya merasa saya terkendala dengan tidak direspon sesuai dengan yang saya harapkan atau sesuai dengan prediksi sayanya. Seperti itu. Jadi saya merasa agak agak insecure Ibu dengan respon yang diberikan. Saya merasa apa saya tidak berada di strata yang sama atau saya guru yang baru. Jadi tidak saya merasa saya tidak pantas untuk bertanya seperti itu. Oke, baik. Saya bisa menangkap apa yang Bu Chandra ceritakan. Eh, Mari kita eh, ulas kembali. Kira-kira Bu Chandra, menurut Bu Chandra, apa faktor yang menyebabkan rekan-rekan Bu Chandra itu tidak memberikan respon yang positif seperti ketika Bu Chandra ingin berbagi ilmu seperti itu. Eh, saya merasa Ibu ya, kalau ini hanya dari sudut pandang saya Ibu ya, kalau saya merasa, ada beberapa hal Ibu. Pertama itu saya merasa karena saya orang baru mungkin, jadi, guru-guru ini menjaga supaya
mereka tidak terganggu atau terdistract oleh kehadiran saya yang dikhawatirkan karena mungkin mereka karena belum mengenal satu sama lain ibu ya, mungkin dikhawatirkan saya akan melaporkan hal-hal yang menurut mereka itu bisa mencemarkan nama baik. Terus yang kedua, saya bukan mulai merasa ibu, saya merasa bahwa kawan-kawan senior saya ini, senior kita ini uh, mungkin tidak suka secara personal dengan saya. Nah, dan itu yang saya khawatirkan ibu tidak suka secara personal dengan saya atau mungkin ada cara saya berbicara yang salah di mata mereka, jadi mereka terjadi ketersinggungan atau apa yang tidak saya sadari seperti itu. Kalau saya sih merasanya lebih yang kedua ibu ya, saya merasa eh, rekan-rekan guru, rekan-rekan senior. Mungkin ketika saya masuk awal di sini, teman-teman saya ada ucapan kepada teman-teman ini yang menyinggung perasaan mereka. Hanya saja saya tidak tahu waktu momen kapan saya mengucapkan itu karena mereka juga tidak pernah membahas itu ke saya seperti itu ibu. Oke, baik Bu Chandra. Eh, jadi sudah diceritakan juga bahwa ada kemungkinan-kemungkinan seperti satu karena Bu Chandra orang baru juga di sekolah Iya, ini. Kemudian ada juga mungkin beberapa sikap-sikap atau kata-kata yang tidak disengaja mungkin oleh Bu Chandra sehingga benar ibu. membuat mereka punya mm-mm, pandangan yang mungkin tidak terbuka dengan Bu Chandra seperti itu. Jadi kira-kira nih ya, kalau misalkan kemungkinan itu memang benar adanya seperti itu, dari kemungkinan tadi yang seperti Bu Chandra orang baru, kemudian ada mungkin rekan yang mungkin tidak menyukai seperti itu, atau ada yang mungkin tersinggung. Nah, dari hal-hal tersebut apa yang dapat Bu Chandra lakukan untuk mengatasi hal-hal atau faktor-faktor tersebut? Eh, kalau seandainya saya tahu ibu ya di mana letak kesalahan saya, tentunya saya akan mendatangi orang yang tepat ibu ya. Saya akan berbicara secara personal. Kalau ketika saya melakukan kesalahan, saya akan minta maaf ibu. Nah, ketika mereka merasa tidak nyaman dengan saya akan mengatur posisi di mana hubungan kita bisa sama-sama enak seperti itu. Tapi untuk sejauh ini Ibu yang saya lakukan hanya berusaha untuk membentuk komunikasi yang baik dulu dengan kawan-kawan. Itu baru itu yang bisa saya lakukan karena setiap kali saya ingin melangkah lebih tetap terbentuk gap Bu di antara kami seperti itu. Jadi saya berharap tentunya dari Ibu mungkin Ibu mengadakan pendekatan lah terhadap guru-guru senior atau seperti apa yang bisa memberi pengertian bahwa saya sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan menyakiti atau membuat guru-guru senior tersinggung atau apa dan sampai saat ini pun tidak ada keinginan dari saya ketika saya bertanya masalah terkait bagaimana guru-guru ini memberikan strategi kepada peserta didik, tidak ada niatan sama sekali dari diri saya untuk membanding-bandingkan, tidak ada niatan dari saya untuk melihat siapa yang hebat, siapa yang tidak hebat dalam hal ini. Saya benar-benar mau belajar Ibu kepada guru-guru senior ini. Nah, tapi kalau sampai saat Oke, ini ya yang bisa saya lakukan hanya komunikasi Ibu. Jadi saya hanya bisa memberikan komunikasi-komunikasi yang menurut saya tidak tidak memberikan efek yang signifikan kepada kawan-kawan. oke. Baik, Bu Chandra. Saya sudah bisa menangkap. Menarik sekali di sini. Jadi, Bu Chandra, mungkin di sekolah, menurut Bu Chandra, sudah adakah program-program selama ini, program yang bisa mendekatkan antara sesama guru seperti itu, Eh, yang bisa Oh iya mendekatkan Ibu, atau saling iya, mengenal? iya iya Ibu. Mm-mm. Sepertinya saya bisa menggunakan Kombel Ibu ya, dengan kawan-kawan ini ya. Mungkin Mm, ketika di Kombel itu karena memang ada Ibu juga di situ, mungkin jadi terpantau dan mereka mm, mungkin akan tetap berusaha untuk kan mereka otomatis kan kawan-kawan juga menghargai Ibu kan ya sebagai sebagai kepala mm. sekolah gitu kan ya. Dengan itu saya berharap di Kombel saya bisa masuk Ibu untuk bisa ngobrol dengan kawan-kawan, menyampaikan sepatah dua patah kata, menyampaikan permohonan maaf saya secara pribadi mungkin Ibu ya, dan juga menyampaikan kenapa saya butuh sharing karena saya memang benar-benar baru belajar dalam hal ini Ibu. Mm. Oke, baik.
Berarti solusinya sudah ada tadi ya, sudah Iya, diungkapkan Ibu. tadi dan Iya, saya benar pun Ibu. sangat saya pun sangat setuju Bu Chandra dengan ide-ide yang Ibu Chandra ungkapkan tadi ya. Seperti ada di Kombel kita bisa mendekatkan diri dengan rekan-rekan, kemudian bisa juga berbagi praktik baik di situ Benar dan Ibu. mengutarakan seperti itu kan apa yang sebenarnya ingin kita eh, tanyakan terkait pembelajaran mungkin kan. Benar Oke, sekali mungkin Ibu. saya Iya. selaku pribadi, selaku kepala sekolah juga mungkin ke depan bisa membantu juga Bu Chandra ya untuk mengatasi permasalahan Terima ini. Mungkin kita bisa kasih. membuat program mungkin family gathering atau seperti apa sehingga kita satu sama lain saling apa namanya mengenal seperti itu. Dan eh, terkait ini Bu Chandra, mungkin perlu digali kembali ya, mungkin faktor-faktor apa saja mungkin yang menyebabkan mereka eh, mungkin tadi ya kita belum masih menduga-duga gitu kan faktor apa yang membuat mereka ini mungkin ke depan bisa dilakukan lagi seperti itu kan observasi lagi sebenarnya apa yang melatar belakangi mereka itu untuk sehingga tidak suportif lah dengan rekan sesama mereka gitu. Siap Ibu. Terima kasih banyak untuk solusinya Ibu ya. Berarti untuk pada saat apa apa namanya pada saat kobel nanti boleh Ibu ya saya mendekatkan ke kawan-kawan Ibu ya dengan didampingi Ibu Sangat tentunya. oke, Eh, sangat sekali Bu, sangat boleh sekali Bu. Bahkan saya sangat mendukung nanti Bu Chandra berbaur dengan guru-guru senior lainnya. Jadi tidak ada gap-gap lagi seperti itu. iya, terima kasih banyak Ibu atas solusinya. Saya permisi dulu kalau Ya, begitu baiklah. Ibu. Ya, tapi Bu Chandra, sebelumnya Iya, Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kamu sekarang. Mungkin sebelum masuk, mungkin kamu punya perasaan galau seperti apa tadi kan? oh, oh Setelah benar kita Ibu. ngobrol ini, bagaimana Bu Chandra perasaannya? Benar sekali Ibu. Mohon maaf Ibu ya, saya agak buru-buru. Mohon maaf Ibu ya. Oh gitu. Iya, Oh terus iya. terang saja Ibu agak lebih plong Ibu rasanya kalau sekarang Ibu ya agak lebih lebih santai sayanya ketika, mengetahui bahwa Ibu mau mendengarkan curhatan saya, Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya, dan Ibu mau mengarahkan saya untuk berpikir positif ke kawan-kawan, seperti itu Ibu. Dan juga saya berterima kasih atas dukungan Ibu dan solusi yang sudah Ibu sarankan ke saya sangat-sangat bersyukur dan sangat terbantu dengan itu Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Baik, sama-sama. Semangat terus ya Bu Chandra ya. Tentunya Ibu, terima kasih banyak. Saya permisi dulu Ibu. Assalamualaikum. Salam, silakan.